Tuhan tetap memberikan hukuman kepada Yosia, raja yang baik karena dosa nenek moyangnya. Bagaimana sikap Yosia dengan hukuman ini? Jadi orang Kristen bisa menanggung dosa-dosa nenek moyang kita yang berbuat dosa. Mohon dijelaskan Ibu Ina. Ya, jadi saya jelaskan ini dulu. Nanti pertanyaan yang lain kalau tidak sempat boleh dilanjutkan minggu yang akan datang ya. Yang penting. Baik, Jadi Yosia itu tidak menanggung hukumannya. Ya, Yosia tidak menanggung hukumannya. Yang menanggung hukumannya ini adalah keturunannya. Jadi ini sesuatu yang Tuhan memang mengampuni dan dalam zaman perjanjian baru itu Tuhan Yesus melalui kematian pengorbanan Tuhan Yesus kita semua diampuni oleh Tuhan. Tetapi ada satu pelajaran ya yang perlu sekali kita ingat ya, bahwa kita tuh makanya tadi saya sangat tekankan supaya kita tuh sungguh-sungguh mengerti ya. Kita tidak bisa sembarangan saja menyerah kepada godaan lalu jatuh dalam dosa ya. Kalau kita tidak mengingat apa yang kita belajar pada malam ini dari perjanjian lama, juga dari pengalaman Daud dan seterusnya, itu kita terutama juga hamba-hamba Tuhan ya, gampang sekali jatuh dalam dosa. Ya. Lalu kita tidak pikir akan akibatnya. Ya, yang penting kita bertobat. Ya, yang penting kita diampuni oleh Tuhan. Tetapi seberapa besar nanti akibat daripada kesalahan dan dosa kita itu tentu di dalam kedaulatan Tuhan ya. Jadi kita orang Kristen pun kalau ada godaan-godaan untuk berbuat dosa, kalau kita dibekali oleh firman Tuhan ini betul-betul di dalam hati kita tiap-tiap hari ya, dan dengan pertolongan Roh Kudus itu mudah-mudahan kita tuh ditolong dicegah untuk sampai jatuh dalam dosa itu. Ya, pengampunan Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita mau proses nggak bisa. Yang terutama buat saya itu dosanya Manasye itu loh. Sampai segitu kejinya diampuni oleh Tuhan, dia dipulihkan kembali, dia memerintah 55 tahun. Ya, nah itu mau mengajar kita apa? Mengajar kita bahwa Tuhan memang mengampuni kita. Tetapi dampak dari dosa kita itu nanti buat saya itu yang lebih berat adalah kalau nanti itu ditimpakan kepada keturunan kita. Ya sama kepada Manasye. Ya, lalu kita pikir kok enak bener ya Manasye yang berbuat dosa dipulihkan kembali oleh Tuhan, tapi nanti keturunannya yang harus memikul akibat dari dosanya itu. Ya, nah ini saya kira maksud Tuhan di sini adalah supaya kita ingat betul bahwa jangan kita sampai sembarangan berbuat dosa. Karena kita tidak tahu apa nanti akibatnya terhadap keturunan kita. Buat saya, kalau saya yang dihukum ya udah saya terima. Saya rela menerimanya karena memang saya salah. Ya, tetapi untuk melihat misalnya keturunan saya nanti yang memikul, waduh, itu yang jauh lebih berat. Gitu. Mendingan saya deh yang Tuhan yang dihukum daripada keturunan saya yang dihukum. Ya, jadi ini semua pengajaran untuk kita. Jadi kita pun orang Kristen sekarang ini bertanggung jawab loh atas semua perbuatan yang kita lakukan, termasuk atas dosa yang kita lakukan. Jadi walaupun dosa kita diampuni, kita tidak tahu akibatnya itu nanti sejauh mana. Ya, jadi sangat ada kemungkinan bahwa nanti akibat dari dosa kita itu nanti keturunan kita yang akan menjalankan. Ya, nah, itu yang sangat menyedihkan dan sangat buat saya itu sangat membebani. Ya, itu yang sangat berat. Jadi saya kira itu penjelasannya mengenai hal ini. Jadi kita bisa diampuni oleh Tuhan. Tapi akibat atau dampak atau efek dari dosa kita tidak tahu sejauh mana. Nah, kalau itu ditimpakan kepada kita, ya udahlah kita ikhlas lah karena memang kita yang salah. Tapi kalau nanti itu bukan ditimpakan pada kita, tetapi kepada keturunan kita, nah, itu yang jauh lebih sulit. Ya. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan saya. baik Ibu Ina, terima kasih. Kalau mau Ada yang disambung, ya enggak apa-apa. Ya.
Kalau mau Ya, disambung lagi pertanyaan enggak apa-apa. baik. Ya, Ini saya silakan. mengangkat tangan Ibu Ina. Saya Ya, mengundang Ibu Anne Berta, silakan. ya, Mau bertanya langsung beliau. Silakan Ibu Anne. silakan. Eh, Selamat malam, Ibu. Ya, Pertanyaan saya kurang lebih sama dengan Pak Budi tadi ya. ya. Cuman yang mau saya tanyakan, kayak Raja Daud tadi seperti Ibu bilang, Mm-mm, mm-mm, dia berdosa, tapi mm-mm. kan menyesali dan minta ampun sama Tuhan ya. Ya, Kemudian Ibu tadi sempat menyebutkan bahwa anak-anaknya yang ya. porak-poranda. Mm-mm. Hmm. Apakah tadi Ibu bilang akibatnya anak-anaknya yang menerima Ya, kayak semacam dan lain-lain ya. ya Ya, ya. Nah, itu murni karena dosanya Daud atau memang perilaku sikap mereka itu tidak berkenan di hati Tuhan gitu. ya. Itu satu. Jadi saya kira itu ada akibatnya ya. Jadi Daud itu di hari tuanya dia Mhm. harus menyaksikan kondisi anak-anaknya yang porak-poranda itu, yang tidak karu-karuan itu. Ya, nah, jadi eh, Tuhan mengampuni Daud, ya. Kemudian dari Bathsheba ini lahir Salomo yang menjadi raja yang besar, yang diizinkan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Daud tidak diizinkan karena sudah menumpahkan darah, ya, nah Mhm. seterusnya. Tetapi di hari tuanya Daud menyaksikan. Nah itu sebagai seorang bapak, ya Daud ini ya saya kira mengasihi anak-anaknya ya. Tapi Daud mengasihi anak-anaknya. Iya. Tapi anak-anaknya ya dari banyak istri tentu saja ya. Hmm. Jadi lalu saling dan ada satu yang memperkosa saudara perempuannya. Tapi saudara perempuan ini kan lain ibu begitu bisa ya. Jadi semua Iya. hal yang dilakukan itu disaksikan oleh Daud sendiri ya dengan matanya. Jadi itu yang ini kita belajar saja ya, kita yang hidup jauh sesudah zaman Daud, kita yang hidup di zaman anugerah di dalam Tuhan Yesus ya. Nah, tapi kita juga belajar sekarang dari pengalaman-pengalaman itu. Ya. Jadi pertanyaannya apakah itu murni itu karena dosanya Daud? Karena kalau jadi dosa itu melahirkan dosa lagi gitu Bu ya. Ini dia. Jadi Iya, walaupun iya, saya tahu. ya, walaupun Daud diampuni oleh Tuhan, tetapi kita tidak tahu bagaimana kemudian nanti dia mendidik anak-anaknya dan seterusnya. Ya, sampai terjadi hal seperti ini. Dan kalau kita baca penekanan-penekanan tadi itu ya, di mana dikatakan waktu Yoyakim melakukan memberontak terhadap Nebukadnezar, Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan. Jadi ada campur tangan Tuhan ya di dalam semua pengalaman itu. Ya, jadi kalau sampai keturunan kita nanti mengalami hal-hal ini, itu bukan hanya karena kita saja, tetapi Alkitab mengatakan tadi itu campur tangan Tuhan di dalam semua yang terjadi yang dialami oleh Israel. Ya, jadi sampai ke pembuangan itu semuanya campur tangan Tuhan. Jadi kita perhatikan betul-betul detail-detail yang dikatakan itu. Dia melakukan ini itu karena Tuhan sebetulnya campur tangan sehingga hatinya jahat dan lain-lain. Ini mungkin menimbulkan pertanyaan lagi ya dan seterusnya. Mungkin kita tidak ada waktu untuk menjawab, tetapi inilah saya kira yang kita belajar ya mengenai apa yang Tuhan tegaskan ya sehubungan dengan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh umatnya. Saya kira mungkin itu jawaban saya untuk malam ini karena waktunya sudah hampir jam 9. Kalau minggu depan masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita akan berikan lebih banyak waktu untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, karena minggu depan mengenai kerajaan Yunani dan kerajaan Romawi itu tidak didetailkan diceritakan di dalam Alkitab secara mendetail seperti yang tadi ini. Jadi tadi ini kita baca banyak ya. Jadi yang minggu depan kita akan melihat secara keseluruhan sejarahnya sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang akan kita lihat. Dengan demikian kita ada lebih banyak waktu untuk
tanya jawab. Ya, demikian dulu Ibu Ana Besta. Baik Bu, mungkin minggu depan saya juga akan menanyakan. Jadi minggu depan masih Ya. boleh ya topik yang Iya, ya. Minggu depan kita Baik. lanjutkan yang kedua. Ya, oke. Ya, Ya, terima kasih Bu. sama-sama. Ya. Baik Ibu Ana, nanti juga dipastikan bahwa Ibu mengikuti kembali ya kelas Ibu Ina ini ya. Ya, Disiapkan siap. waktunya, juga teman-teman semua disiapkan waktunya. Kemudian Ibu Nurlela, mohon maaf belum bisa memberikan kesempatan untuk bertanya. Boleh dicatat Ibu supaya Sedikit aja sih pertanyaan saya sedikit. Iya, oke, cepat saja, cepat, Iya silakan. Bu, makasih Bu. Jadi itu tadi kan kerajaan Israel terbagi dua, Israel dengan Ya. Yehuda. Kalau nggak salah saya dengar, Ibu ngomong semua itu yang Israel udah dihapus saya sama Tuhan. Terus yang ada sekarang itu Yehuda. Apakah itu emang benar Bu? Oh ya, enggak, bukan. Jadi kerajaannya itu yang dikalahkan oleh Raja Asyur dulu itu ya. Nah, jadi Raja Asyur mengalahkan kerajaan utara itu, jadi sudah tidak eksis lagi, tidak ada lagi. Ya, kerajaan Yehuda di selatan itu yang terus sampai dikalahkan oleh Nebukadnezar. Tapi keturunan orang Yahudi dari kerajaan utara dulu. Jadi yang dilakukan Raja Asyur itu adalah memindahkan orang Yahudi ini ke wilayah-wilayah jajahannya yang lain. Ya. Kemudian dia masukkan orang-orang bangsa-bangsa lain itu dari wilayah-wilayah kekuasaannya itu ke daerah utara Palestina itu. Ya, nah jadi ini orang kafir dimasukkan ke tengah-tengah orang Yahudi, orang Yahudinya dipindahin, diserahkan kemana-mana di wilayah-wilayah kafir. Itu maksudnya supaya kelompok mereka tuh sedikit. Jadi mereka tidak punya kekuatan besar untuk memberontak. Itu tujuannya. Nah, jadi yang ada di wilayah utara Palestina itulah keturunannya, ya akhirnya ya kawin campur lah, itu biasa. Keturunannya itulah yang disebutkan orang Samaria, ya. Dalam orang Samaria itu adalah keturunan separuh kafir, separuh Yahudi, dan tidak diakui oleh orang Yahudi. Ya itu. Makasih Bu, sudah jelas Bu.